Sejumlah analis menilai program rudal balistik antar benua Rusia RS-28 Sarmat sedang bermasalah. Moskow disebut menghadapi kesulitan terus-menerus dengan rudal baru tersebut. Analisis itu didasarkan pada sejumlah fakta. RS-28 Sarmat Rusia tampaknya mengalami kegagalan dahsyat selama uji coba pada bulan September lalu. Rudal tampaknya meledak di peluncur. Gambar satelit menunjukkan kawah besar di sekitar landasan peluncuran di Kosmodrom Plesek. Kegagalan itu menyusul apa yang menurut para ahli rudal merupakan beberapa masalah lainnya. Uji lontar rudal yang kuat dan uji terbangnya telah berulang kali ditunda, dan sebelumnya telah terjadi sedikitnya 2 kali pembatalan uji terbang, serta sedikitnya 1 kali kegagalan uji terbang. Salah satu problem yang dihadapi Rusia adalah negara itu telah menghentikan keahlian yang pernah diandalkannya, dan perangnya di Ukraina telah memperburuk situasi. Secara historis, banyak pabrik dan personel pembuatan ICBM berpusat di Ukraina. Penilaian itu disampaikan oleh Timothy Wright, pakar rudal di Institut Internasional untuk Studi Strategis. Kepada Business Insider, dia mengatakan Ukraina merdeka setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, tetapi industri pertahanannya masih terkait erat dengan Rusia. Ukraina memiliki keahlian dalam teknologi nuklir, rudal, serta pengetahuan manufaktur. Rusia telah mencoba mengurangi ketergantungannya, tetapi belum memutuskan hubungan kritis ketika menyerang Ukraina pada tahun 2014. Hal itu meninggalkan kesenjangan yang dapat mempengaruhi proyek pembangunan. Sejak bubarnya Uni Soviet, Rusia telah mengembangkan ICBM berbahan bakar padat yang mumpuni. Namun dengan Sarmat, Rusia memutuskan untuk menggunakan sistem berbahan bakar cair. Masalahnya adalah Rusia belum pernah melakukan ini selama lebih dari 30 tahun. Menurut Wright, Rusia belum punya pengalaman terkini dalam melakukan hal semacam ini dengan ICBM berbasis darat. Fabian Hoffman, seorang ahli rudal di proyek nuklir Oslo, mengungkapkan pendapat yang sama. Dia mengatakan adalah pertanyaan tentang apakah Rusia masih memiliki keahlian tersebut, karena semua orang yang membangun rudal sebelumnya telah pensiun atau meninggal. Beberapa di antaranya berada di Ukraina dan memiliki peran besar dalam program ICBM Rusia. Jadi menurut Hoffman, ini adalah masalah besar. Wright menggambarkan pilihan Rusia untuk menggunakan teknologi bahan bakar cair sebagai pilihan yang sangat aneh, karena itu adalah sesuatu yang sebelumnya dilakukan Ukraina untuk mereka. Pilihan itu dianggap sebagai salah satu alasan mengapa Moskow mengalami banyak masalah. Sarmat dirancang untuk menggantikan R-36 era Soviet yang oleh NATO disebut sebagai SS-18 Satan. Versi awalnya pertama kali digunakan pada tahun 1970-an dan telah dimodifikasi sejak saat itu. Perusahaan yang merancang dan merawat Satan adalah Pivdenmaz yang di Rusia dikenal sebagai Yuzmaz. Perusahaan itu berada di wilayah yang sekarang menjadi Ukraina modern. Rusia tampaknya menargetkan pabrik Pivdenmaz dalam sebuah serangan dengan jenis rudal baru pada bulan November. Wright menambahkan Rusia sendiri ingin mengembangkan lebih banyak keahlian dan kemampuan semacam ini. Setelah bubarnya Uni Soviet, Rusia mendapati dirinya dalam posisi yang pada dasarnya harus bergantung pada negara-negara eksternal untuk mempertahankan kekuatannya. Mereka kemudian berusaha untuk mengembangkan kemampuan sendiri. Namun melakukan hal itu merupakan tantangan yang membutuhkan banyak waktu. Jadi Rusia terus bekerja dengan Ukraina hingga 2014. Pada bulan Maret 2014, Rusia merebut wilayah Crimea milik Ukraina. Langkah ini memicu konflik di wilayah timur Ukraina dan berlanjut hingga Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada bulan Februari 2022. Menanggapi tindakan Rusia di Crimea, Ukraina pada dasarnya mengakhiri semua kontrak terkait pemeliharaan ICBM pada saat itu. Runtuhnya kerjasama antara Ukraina dan Rusia mempercepat upaya Moskow untuk menggantikan R-36 agar tidak terlalu bergantung pada Kiev. Hal itu disampaikan oleh Maxim Starchak dalam analisisnya tahun 2023. Starchak adalah pakar kebijakan dan persenjataan nuklir Rusia.
Dia menyebut semua kerjasama dengan kontraktor Ukraina dihentikan dan tanggung jawab untuk memelihara R-36 diserahkan kepada Biro Desain Roket Makayev Rusia. Namun ini adalah solusi sementara. Peluncuran dihentikan dan rudal serta hulu ledak hanya menjalani pemeriksaan tahunan. Ukraina melarang kerjasama militer dengan Rusia dan berhenti memasok Rusia dengan komponen militer apapun pada bulan Juni 2014. Hal itu membuat Rusia tidak memiliki banyak keahlian yang diinginkannya untuk Sarmat. Rusia memiliki dua pengembang rudal strategis, yakni Biro Desain Roket Makayev maupun Institut Teknologi Thermal Moskow. Tetapi tidak satupun dari keduanya memiliki pengalaman terkini dalam mengembangkan ICBM berbahan bakar cair. Ukraina juga membuat komponen ICBM lainnya, salah satunya sistem panduan dan protokol keamanan untuk mencegah peledakan perangkat nuklir yang tidak sah. Pakar militer Rusia meramalkan penarikan kerjasama Ukraina dengan Rusia akan benar-benar menghancurkan industri pertahanan Kiev. Meskipun industri itu memang menderita, sektor tersebut kini berkembang pesat. Perusahaan pertahanan lokal dan produsen besar barat semuanya bekerja di negara itu sebagai respon terhadap invasi Rusia. Rusia masih memiliki banyak rudal yang menghantam Ukraina dan menimbulkan ancaman besar bagi Eropa. Dan baru-baru ini Rusia telah meningkatkan produksi rudalnya. Namun tindakan agresif Rusia di Ukraina tampaknya terus merusak program rudalnya. Roskosmos, badan antariksa Rusia yang juga membuat rudal tahun lalu, mengatakan pembatalan kontrak internasional telah merugikannya hampir 2,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 34 triliun rupiah. Banyak negara telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia sebagai tanggapan atas invasi tersebut. Mau tidak mau, ini menghambat Rusia untuk mendapatkan teknologi barat yang masih banyak mereka gunakan. Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2018 membanggakan bahwa sistem pertahanan rudal tidak berguna untuk melawan Sarmat dan tidak ada negara lain yang mengembangkan hal semacam ini. Namun sejumlah analis itu sepakat hal itu tidak berjalan dengan baik. Dengan kemunduran yang dihadapi Sarmat dan tidak adanya pengganti lain, R-36 terus mengalami perpanjangan masa pakai. Wright mengatakan rudal itu benar-benar melewati masa pakainya. Sementara Hoffman mengatakan perjuangan Sarmat merupakan bukti bahwa keahlian apapun yang ada di Rusia saat ini tidaklah cukup untuk menyelesaikan program itu dengan cara yang memuaskan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.